اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له في العافية. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. إلهي أنت مقصودي ورضوك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. رب زدنا علما وارزقنا فحما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق قلب سيدي الشيخ محمد عبد القاسم اللهم صل وسلم. أما بعد، ikhwan akhwat rahimakumullah, wabil khusus di hadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus di hadapan yang mulia guru agung kita semua, guru mursyid kita, guru murabi arwahana kita semua, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Masul Qaddasallahu Sirruhu. Pemirsa Baos, semoga senantiasa beliau dipanjangkan usia dunianya, diberikan kesehatan walafiat, dan ditambahkan karomah barokahnya untuk kepentingan kita semua dan untuk kepentingan seluruh umat manusia di alam semesta ini. Dan Allah selamatkan kita dengan beliau, di barisan beliau di dunia sampai akhirat. Berkah syafaat guru agung penguasa Abah Qaddasallahu Sirruhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini, di Madrasah Tasrawullah ini, Madrasah Tasrawullah An-Nur Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirdarasa. Mudah-mudahan sekali lagi segala hajat kita Allah kabulkan, khususnya untuk sahibul hajat, orang tua saya Bapak Ahmad Musoneh Tiswan dan seluruh keluarga beliau, Biongda, dan seluruh orang tua beliau, saudara-saudari beliau, dan kita semua anak-anak beliau, dan seluruh jamaah yang hadir ataupun yang tidak berkesempatan hadir, senantiasa diberkahi dengan soleh-solehanya, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dipanjangkan usia dunianya dalam taat beribadah kepada Allah, dan istiqomah untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di bawah pimpinan Guru Agung Pangarsa Baos di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bil kasyafa karma hadratus syaitan qaddasallahu sirruhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, ibu bapak, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sedikit kita membahas bertabaruk kitab Fadhailus Syuhur li Talibi Ridha Rabbil Ghafur, yang dimana kitab ini ditulis oleh guru agung kita Pangarsa Abaos. Semoga dengan membaca kitab ini kita bertabaruk, Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat, dan dibersihkan zahir batin kita, khususnya hati sanubari kita, dibersihkan oleh Allah dengan apa yang telah diberikan oleh beliau, yaitu talqin dzikir, yang insyaallah dengan kita mengamalkan dengan istiqomah, maka kesucian hati beliau dan seluruh ahli silsilah hingga Nabi Muhammad SAW akan turun kepada hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Di dalam fasal yang ketiga ini, di dalam bulan fasal yang pertama yaitu bulan Muharram. Pada saat ini kita memasuki bulan
Muharram, yang mana pengarsa Abah dalam bulan Muharram ini Al-Faslul Awwalu fi Syahril Muharram, pasal 1 dalam bulan Muharram. Walahu arba'atu ahrufin wa hiya al-mim wal ha'u wal ra'u wal mimu tsani. Di dalam bulan Muharram ini memiliki 4 huruf. Yang pertama huruf mim, itu artinya mujahadatun nafs, yaitu melawan hawa nafsu. Yang kedua huruf ha, yaitu hifdzul hurmat, menjaga kehormatan. Yang ketiga huruf ra, yaitu ridhallah, yaitu keridhaan Allah. Dan mim yang kedua adalah mahabbatullah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu, yaitu fa'ammal mimu al-awwal mujahadatun nafsi, qala Syekh As-Sanusi radhiyallahu anhu, beliau Syekh Sanusi mengatakan di dalam kitabnya, dalam syarah kitab Al-Jaziri, beliau mengatakan ketika nafsu telah menguasai seorang, maka ia seperti musuh. Ketika ia tiba-tiba menyergap, maka wajib untuk melawannya dan meminta bantuan untuk mengalahkannya. Meskipun seumpama harus berselisih paham dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana apabila musuh telah menampakkan diri, maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Surat Al-Ankabut ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berjuang, maka sebenarnya ia berjuang untuk melawan nafsunya sendiri. Nafsu adalah penghalang yang paling besar antara engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan terbesar adalah keluar dari belenggu hawa nafsu. Maka dikatakan dalam sebuah syair, nafsu bagaikan anak kecil, jikalau engkau membiarkannya, maka sampai dewasa ia akan senang menyusu. Tetapi jika engkau menyapinya, maka ia bisa berhenti. Itulah nafsu yang ada di dalam diri manusia. Tidak bisa dihilangkan nafsu itu, tapi bisa dikendalikan, dijinakan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, kalau tidak salah dalam perang Badar, maka beliau Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, beliau bersabda, beliau mengatakan setelah peperangan yang begitu dahsyat, beliau mengatakan, wahai para sahabat, sesungguhnya kita telah pulang dari perang kecil menuju perang akbar, perang besar. Maka sahabat ada yang bertanya dan sedikit kaget dengan perkataan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, bukankah kita baru pulang dari peperangan? Engkau mengatakan perang ini perang kecil. Begitu banyak para musuh, khususnya umat Islam saat itu yang mati di jalan Allah. Maka Rasul mengatakan, iya ini perang kecil. Maka yang dimaksud dengan perang besar apa ya Nabi? Wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, yang dimaksud perang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Bukan nafsu orang lain, nafsu diri sendiri. Kalau seseorang sudah bisa menjinakkan hawa nafsunya, maka pasti dia bisa menguasai dirinya. Kalau dia sudah bisa menguasai dirinya, maka dia akan taat dalam agamanya. Terutama dia bisa taat terhadap guru mursyidnya. Di antara fadilah kita bermursyid atau mencari seorang guru pendidik ruhani adalah mendidik hati sanubari kita, khususnya nafsu kita, untuk bisa kita jinakkan. Nafsu malas, nafsu kita khususnya dalam ibadah. Kita sebelum ketemu pangarsa abah guru kita, sebelumnya mungkin kita insya Allah sholat 5 waktu. Tapi 5 waktu kita berapa banyak yang mungkin sholatnya di akhir waktu, bukan di awal waktu. Ketika ketemu pangarsa abah guru agung Syekh Muhammad Abdul Ghos, guru kita bersama dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah silsilah ke-38 ini, beliau mengatakan, sholat di awal waktu tidak susah seumur hidup. Itu sudah kunci buat semua ikhwan yang ikut sama beliau. Maka kalau kita pertama kali ke madrasah beliau, mungkin kalau kita yang pertama, khususnya saya saat itu nostalgia beberapa tahun yang lalu ketika saya pertama menuju langsung bertemu pangarsa abah, saya dikagetkan di madrasah beliau. Kenapa? Belum pernah saya menemukan, atau yang lain pasti pernah menyaksikan langsung awal ketemu abah,
Insya Allah belum pernah kita menyaksikan sebelum yang namanya waktu sholat udah duduk di atas sajadah. Abah mengatakan 5 atau 10 menit atau 15 menit kalau kita misalnya sebelum waktu sholat kita harus punya wudhu. Minimal 5 menit sebelum waktu sholat kita sudah di atas sajadah. Jadi sholat di awal waktu tidak susah seumur hidup. Kalau kita balik perkataan Abah, berarti kalau susah seumur hidup adalah diantaranya adalah merendahkan, menyepelekan waktu sholat. Kalau hidup kita sudah 10, 20, 30, 40, 50, bahkan ada yang lebih, masih senang, mungkin masih mengeluh susahnya hidup, masih mencari jalan keluar kehidupan, khususnya mungkin dari utang, dari sesuatu yang tidak menyenangkan, atau keluar dari koridor yang aman, anak-anak tidak nurut dan sebagainya. Jangan salahkan orang lain dulu, salahkan diri kita. Mungkin saja kita menunda-nunda waktu sholat. Kenapa bisa menunda waktu sholat itu tidak susah seumur hidup? Kita bicarakan Guru Agung Pangarsa Abah dalam melawan mujahatun nafs. Beliau itu di zaman Abah Anom, ditugasi Abah Anom mampu kalau tidak salah ya Pak di 38 negara ya Pak. Beliau manakib di 38 negara. Masya Allah. Di zaman Abah Anom Guru Agungnya. Bukan Indonesia, Malaysia, Singapura, terus sebutin 38 negara beliau Pangarsa Abah Aos guru kita ditugasi sama gurunya Abah Anom untuk membuka manakib. Dan beliau berhasil 38 negara. Diteruskan sama murid-murid beliau khususnya Abah Jagat. Tidak dapat info kurang lebih saat ini sekitar 60 negara lebih sudah dimasuki manakib. Seperti ini persis. Kenapa beliau bisa diterima dakwahnya oleh seluruh umat, jutaan umat manusia di seluruh dunia? Di antaranya ini, beliau sudah mampu menawan hawa nafsu. Beliau menghilangkan, menjinakkan nafsunya yang hanya adalah keinginan Allah, keinginan gurunya. Hakikatnya guru mursyid adalah, kalau kita melihat guru mursyid, kalau kita melihat hakikatnya, maka bukan guru mursyid. Sebenarnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau diwarisi dari akhlak, dari adab, dari perilaku, dari tingkah laku beliau, dari ujung rambut sampai kaki beliau, semua itu mewarisi Nabi Muhammad SAW. Terutama dalam hal akhlak beliau. Maka Pangarsa Abah kenapa bisa sekali lagi di antara kunci beliau berhasil memasuki manakib ke 38 negara yang saat ini sudah tidak bisa dihitung murid beliau begitu banyak jutaan. 38 negara beliau masuk manakib. Di antaranya adalah ini, beliau mampu melawan nafsunya, beliau mampu menghilangkan atau menjinakkan nafsunya yang hanya adalah kemauan dan adalah keinginan guru mursyidnya, yaitu saat itu Abah Anom. Maka saat itu ketika ketemu Pangarsa Abah Anom, beliau saat itu sudah menjadi ulama, menjadi dai. Kalau tidak salah umurnya 21 atau 24 ya Pak, sekitar segitu, 20-an. Saat itu beliau sudah hatam dari pengajiannya, sampai diusir sama gurunya, kata gurunya, saking sudah ilmunya sudah habis, ilmu saya sudah habis, kata gurunya, kamu cari guru yang lain. Ya Pak, silakan kamu cari guru. Ilmu gurunya udah habis. Padahal saat itu umur Pangarsa baru 21 kurang lebih. Dan saat itu pun beliau sudah hafidhul Quran, penghafal dan beliau juga ahli hadis. Cuma beliau ketika ketemu Abah Anom, Masya Allah, beliau menolkan dirinya, menghilangkan keilmuannya, menghilangkan keustadan, menghilangkan kedaiannya, menghilangkan sifat kekiaian, menghilangkan ilmu-ilmu Allah yang telah dididik, menghilangkan itu semua di hadapan guru agungnya. Apalagi kita yang emang benar-benar nol ilmunya. Kalau ketemu Abah masih hawa nafsu kita belum bisa kita kendalikan. Ketemu Abah kita belum bisa ikuti cara sholat beliau, akhlak beliau, minimal kita cintai diri beliau dulu. Kalau belum bisa ikuti amaliyahnya, minimal kalau kita belum bisa sholat di awal waktu, minimal kita 5 waktu ya, jangan sampai bablasnya udah kata lama lah. Mungkin dulu setengah 1-2 jam, sekarang minimal ya 10 menit lah atau 15 menit lah kita ya mungkin kalau kita belum bisa ngelepas rokok atau kopi lagi aja, kalau udah minimal kita punya wudhu sebelum waktu sholat itu tiba, agar pelan-pelan kita mengendalikan nafsu. Dan ketika sudah bisa mengendalikan nafsu, sekali lagi seperti Abah, apapun kalam Pangarsa Abah, satu huruf yang keluar dari lisan guru agung Pangarsa Abah, khususnya untuk ikhwan akhwat, akan menjadi maklumat dan diikuti oleh semua orang, karena belum mampu menghilangkan nafsunya.
Karena yang ada adalah diri, kemauan gurunya, gurunya terus bersambung sampai Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengutamakan Allah, mengutamakan gurunya, mengutamakan Nabi Muhammad SAW, terutama guru agungnya di atas semuanya. Beliau memposisikan diri beliau mungkin seperti di bawah telapak kaki gurunya saat itu. Maka nggak heran saat ini beliau mewarisi akhlak, mewarisi ilmu, mewarisi adat, mewarisi semua keilmuan, khususnya kewalian gurunya diwarisi oleh guru kita Pangersa Bawas. Sampai beliau dijuluki oleh para ulama fi hadaz zaman, khususnya Habibul Lutfi, Syekh Muhammad Maliki, Syekh Ahmad Maliki, Syekh Fadil Jilani, dan para ulama-ulama kaliber khususnya Habibul Lutfi mengatakan, belum lama sudah masyhur kita dapat infonya bahwasanya di dalam mimpi seorang orang soleh, mimpi ikhwan, Habibul Lutfi mengatakan bahwasanya Pangersa Abaos adalah Syekh Abdul Qadir fi hadaz zaman. Pangersa Abaos guru kamu adalah guru kita adalah Syekh Abdul Qadir di zaman ini. Maka ketika kita membaca manqobah dibacakan oleh Kiai Selamat Hadi, Ustaz Selamat membacakan manqobah, hakikat itu manakib untuk guru kita juga. Maka setiap tahun memberikan salam kepada Abah, beliau pun di setiap tahun memberikan salam kepada Syekh Abdul Qadir, begitu pun kepada Abah. Maka Pangersa Abah pun tahu apa yang akan terjadi 1 tahun yang akan datang. Setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap harinya Allah kasih tahu apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Khususnya semua ikhwan yang telah bertalqin, berthariqah dengan beliau. Maka ketika kita ikut dengan beliau, ikut terus sampai Nabi Muhammad SAW, yang Allah janjikan adalah mahabbah, adalah cinta. Kita mendapatkan cinta Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat pulang kepada Allah, fattabi'uni di sini kata para ulama adalah penerus pewaris Nabi Muhammad, dan saat ini adalah guru mursyid kita. Kalau kita ikut Pangersa Abah, dari cara sholat beliau, seluruh ibadah beliau, khususnya sholat, akhlak beliau pelan-pelan, amaliyah beliau, kita ikuti beliau, apa yang Allah jamin. Fattabi'uni, setelah kita mengikuti beliau, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Alhamdulillah. Ini langsung. Jadi kalau kita ikut kepada guru mursyid, yang gurunya ikut kepada gurunya sampai Nabi Muhammad SAW, Allah SWT, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti Nabi Muhammad dan penerusnya, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita semua. Bukan hanya itu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi. Jadi itulah diantara tadi detik ini sebelum tadi manaqib, alhamdulillah mungkin beberapa bapak, ibu, ikhwan, akhwat baru mendapat talqin dzikir. Sebenarnya itu bukan keinginan kita, itu keinginan Allah. Karena Abah mengatakan orang yang ditalqin dzikir masuk dalam thariqah, khususnya Pangersa Abah, mereka telah masuk dalam ranjau mayyasya, orang yang telah dikehendaki Allah. Mau kita ajak orang lain, keluarga, orang tua kita, istri, anak kita, kalau belum Allah kehendaki untuk masuk thariqah, sampai berbusah mulut kita ngajak beliau, nggak bakalan bisa datang ke tempat ini, khususnya pada malam hari ini, atau ketemu Pangersa Abah di madrasah. Tapi kalau sudah mayyasya, telah terperangkap, telah Allah kehendaki, walaupun dia tinggalnya jauh berkilo-kilo dari tempat ini atau dari Pangersa Abah, maka dia akan ketemu dengan jalan yang Allah Allah pilihkan untuknya, bertemu dengan seorang guru mursyid. Maka di antara tanda ketika orang akan diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah adalah orang tersebut hati dan dirinya, terutama satu barinya, setiap detiknya hanya fokus kepada Allah. Ini bukan suara ketukan mic, ini hanya seperti jantung kita. Kalau sudah talqin dikit, maka bukan dak-dak tapi menyebut nama Allah. Itulah kunci untuk menghilangkan mengerem nafsu kita, bisa melatih nafsu kita untuk tidak liar. Ada yang ini di antara
Dan untuk menghidupkan zikir khofin naqsyabandiyah ini, kata para sahabat, adalah memperbanyak zikir jaharnya. La ilaha illallah. Semakin banyak zikir jahar akan hidup dengan sendirinya zikir khofin. Karena setiap detak jantung kita, 1 detik kalau kita lupa kepada Allah, maka akan dimasuki ruhani kita, hati kita oleh bisikan-bisikan syaitan. Setan akan mendunggangi di dalam diri kita, di dalam pori-pori kita, dalam kulit kita, dalam darah kita, akan mengalir setan itu. Setelah talqin zikir, ini adalah alat cuci darah, kata para sahabat. Cuci darah dari apa? Dari sifat malas, dari sifat sifat tidak bisa mengikis hawa nafsu, tidak bisa mengontrol hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang liar. Maka ini adalah caranya. Dzikir jahar dan dzikir khafi, ketika kita istiqomahkan, maka kita lihat perubahan dalam diri kita minimal dalam sholat. Kalau ketika sebelum waktu sholat hati kita sudah tergerak, duduk di atas sajadah, minimal punya wudu, maka telah bekerja dengan baik. Di antaranya dzikir jahar dan dzikir khafi kita. Kalau sebelumnya mungkin kita belum ketemu Abah, kita bisa ketika marah bisa naik darah, bukan naik darah lagi terus bisa naik pohon kali kalau marah. Bukan naik darah lagi, tapi setelah ketemu Abah mungkin yang tadinya naik darah 10 katakanlah turun pelan-pelan 9, 8 terus sampai kita bisa bisa melawan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Dan tidak ada alat penjinak hawa nafsu terkecuali adalah zikrullah. Ingat kepada Allah dengan cara metode sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Maka di antara salah satu metodenya adalah dzikir jahar dan khafi. Di thariqah seluruh dunia, khususnya Mu'tabarah, ada 40 lebih, kurang lebih. Dan di antaranya ada Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dipimpin mursyidnya oleh Pangresar Guru Agung Abah As, yang beliau telah mendapatkan kalam dari para ulama, khususnya Syekh Fadil, dan itu adalah kalamnya. Aslinya kalam Pangresar Abah Anom, yaitu mengatakan beliau adalah mursyid kamil mukamil, yang telah mendapat derajat orang yang telah sempurna, bukan hanya sempurna, tapi mukamil, bisa menyempurnakan murid-muridnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah ikut Pangresar Abah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Semoga Allah yakinkan hati kita untuk tidak tergoyahkan dengan kehidupan di dunia ini. Semakin yakin hari-hari kita, semakin detik keimanan kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita bisa meniru beliau, minimal bisa sholat di awal waktu, setelah itu bisa pelan-pelan meniru akhlak beliau dan tingkah laku beliau. Maka untuk bisa mencapai derajat seperti itu, kuncinya ini adalah fattabi'uni, ikut kepada beliau, tidak ada yang lain. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk saya semua. Dan khususnya kita doakan juga untuk Madrasah An-Nur ini, semoga apapun yang ada hajat Allah kabulkan. Semoga Madrasah An-Nur ini yang Allah bertemu dengan seorang guru mursyid, maka di antara tanda ketika orang akan diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah adalah orang tersebut hati dan dirinya, terutama satu barinya, setiap detiknya hanya fokus kepada Allah. Ini bukan suara ketukan mic, ini hanya seperti jantung kita. Kalau sudah latih dikit, maka bukan dap-dap tapi menyebut nama Allah. Itulah kunci untuk menghilangkan mengerem nafsu kita, bisa melatih nafsu kita untuk tidak liar. Ada yang ini di antara. Dan untuk menghidupkan dzikir khofin naqsyabandiyah ini, kata para sahabat, adalah memperbanyak dzikir jaharnya. La ilaha illallah. Semakin banyak dzikir jahar akan hidup dengan sendirinya dzikir khofin. Karena setiap detak jantung kita, 1 detik kalau kita lupa kepada Allah, maka akan dimasuki ruhani kita, hati kita oleh bisikan-bisikan syaitan. Setan akan mendunggangi di dalam diri kita, di dalam pori-pori kita, dalam kulit kita, dalam darah kita, akan mengalir setan itu. Setelah talqin zikir, ini adalah alat cuci darah, kata para sahabat. Cuci darah dari apa? Dari sifat malas, dari sifat tidak bisa mengikis hawa nafsu, tidak bisa mengontrol hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang liar. Maka ini adalah caranya. Dzikir jahar dan dzikir khafi, ketika kita istiqomahkan, maka kita lihat perubahan dalam diri kita minimal dalam sholat.
Kalau ketika sebelum waktu sholat hati kita sudah tergerak, duduk di atas sajadah, minimal punya wudu, maka telah bekerja dengan baik. Di antaranya dzikir jahar dan dzikir khafi kita. Kalau sebelumnya mungkin kita belum ketemu Abah, kita bisa ketika marah bisa naik darah, bukan naik darah lagi terus bisa naik pohon kali kalau marah, bukan naik darah lagi, tapi setelah ketemu Abah mungkin yang tadinya naik darah 10 katakanlah turun pelan-pelan 9, 8 terus sampai kita bisa bisa melawan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, dan tidak ada alat penjinak hawa nafsu terkecuali adalah zikrullah, ingat kepada Allah dengan cara metode sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Maka di antara salah satu metodenya adalah dzikir jahar dan khafi. Di thariqah seluruh dunia, khususnya Mu'tabarah ada 40 lebih, kurang lebih. Dan di antaranya ada Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dipimpin mursyidnya oleh Pangresar Agung Abah As, yang beliau telah mendapatkan kalam dari para ulama khususnya Syekh Fadil, dan itu adalah kalamnya aslinya kalam Pangresar Abah Anom, yaitu mengatakan beliau adalah mursyid kamil mukamil yang telah mendapat derajat orang yang telah sempurna, bukan hanya sempurna tapi mukamil, bisa menyempurnakan murid-muridnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah ikut Pangresar Abah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Semoga Allah yakinkan hati kita untuk tidak tergoyahkan dengan kehidupan di dunia ini. Semakin yakin hari-hari kita, semakin detik keimanan kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita bisa meniru beliau, minimal bisa sholat di awal waktu, setelah itu bisa pelan-pelan meniru akhlak beliau dan tingkah laku beliau. Maka untuk bisa mencapai derajat seperti itu, kuncinya ini adalah fattabi'uni, ikut kepada beliau, tidak ada yang lain. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk saya semua, dan khususnya kita doakan juga untuk Madrasah An-Nur ini, semoga apapun yang ada hajat Allah kabulkan. Semoga Madrasah An-Nur ini yang Allah kasih nama lewat Pangresar Abah ini bisa memberikan cahaya hati sanubari kita. Karena nur di sini artinya cahaya, bukan hanya cahaya lampu. Cahaya lampu aja perlu untuk penerang kita kalau lagi ngaji atau lagi kumpul. Bagaimana cahaya di dalam diri kita? Talqin dzikir itu adalah mencahayakan hati dengan cahaya Al-Quran. Kalau kita ikut kepada Abah, maka setelah dia talqin dzikir, hati kita sudah diberikan lampu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita sudah kendor. Kalau kendor bisa jauh, bisa redup, bahkan bisa mati lagi. Mungkin mati enggak, mungkin redup. Karena sudah talqin dzikir, kata Abah, dapat jaminan husnul khotimah. Alhamdulillah. Silakan dipraktekkan yang mau duluan. Husnul khotimah. Insyaallah kita sudah menyaksikan para ikhwan, bahkan yang belum ditalqin sudah husnul khotimah. Dan saya sebelum saya tutup, 3 kejadian saya menyaksikan orang sakaratul maut setelah ketemu Abah. 3 kejadian. Terakhir saudara yang Mbah Dasan ya. Mbah Dasan terakhir saudaranya ayah di daerah mana ya? Pliken. Desa Pliken. Mbah Dasan. Di antaranya beliau. Tapi sudah saya baca talqin, alhamdulillah. Ketika datang ke sana, katanya udah lama ya. Beliau mungkin nggak pernah ketemu Abah, tapi lantaran insya Allah kita muridnya Abah, cuma tawasul Abah. Mungkin beliau nggak pernah ketemu Abah, tapi saya pernah ketemu Abah, saya pernah megang tangan Abah. Semoga dengan saya megang tangan beliau, sebagaimana saya memegang tangan Abah, barokahnya turun kepada orang yang lagi sakarat ini. Alhamdulillah, nggak nyampe 1 jam kita pulang ya. Yang terbaik kita minta sama Allah, langsung dijemput sama Allah. Alhamdulillah, dan sudah ibadah talqin dan menjadi ikhwan di alam ruh. Malah enak udah di alam ruh jadi ikhwannya. Kalau kita masih di dunia, masih nafsunya masih banyak. Kalau udah enak, udah tinggal ibadah, udah langsung dikumpulin sama ahli silsilah. Mudah-mudahan dengan sedikit kisah ini bisa menambah keyakinan kita. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang yang meninggal dunia Allah selamatkan dengan talqin dzikir ini. Alhamdulillah, itulah kasih sayang Allah melalui guru kita ini. Semoga dengan kisah yang singkat ini dan tabaruk kita fadhilul syukur ini, semoga ilmu yang mungkin Allah kasih ke saya, Allah ingatkan barokah Ramadan bisa manfaat untuk saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat. Insyaallah kita. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa
وسلم تسليما